Patrick Kluivert, legenda timnas Belanda, mantan striker Barcelona, yang namanya diumumkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari 2025, ekspektasinya luar biasa besar. Tapi yang kembali menjadi sorotan setelah dua laga krusial kemarin menghadapi Cina dan Jepang. Bagaimana performa timnas Indonesia di bawah Sven Kluivert? Apakah harapan besar masih realistis? Mari kita bahas dalam video kali ini. Yeah. Team at 17. Damn. Oh, now it's official. Sekarang baru sah. Ini sebenarnya bawaan Coach Patrick sendiri dari ruang kamar hotelnya. Saya lupa kasih ke dia. Sampai di Indonesia, dia sudah memiliki jersey sudah secara resmi. Oke, Januari 2025 PSSI menunjuk Kluivert sebagai pelatih timnas senior menggantikan Sintayong. Publik langsung terbelah. Ada yang antusias karena nama besar Patrick Kluivert, ada juga yang skeptis karena CV kepelatihan yang biasa-biasa saja, termasuk saya yang skeptis dengan Patrick Kluivert. PSSI sendiri menyatakan tujuannya jelas, lolos ke Piala Dunia 2026. Lalu debut Kluivert terjadi pada Maret 2025 melawan Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia. Hasilnya Indonesia kalah telak 1-5. Ia menyalahkan kegagalan penalti Kevin Dix menjadi titik balik, tapi publik nggak terlalu peduli alasan. Mereka kecewa. Kluivert datang dengan filosofi 4-3-3 ala Belanda, build up, high pressing, dominasi bola, tapi pemain Indonesia belum sepenuhnya siap. Banyak yang bingung di lapangan, transisi lambat, lini belakang rawan. Bahkan mantan pelatih timnas Widodo Cahyono Putro bilang adaptasi jadi masalah utama di era Kluivert ini. Just a minute later, back the other way. Lovely ball to pick out Marcelino Ferdinand, who centers it for Romani! And Indonesia's number 10 breaks the deadlock with his second goal in as many appearances, scored on his debut last time out, and he's on the score sheet here again. And this one is an important one for Indonesia in the fight for qualification. So 1-0 at the break, thanks. Lalu pada Maret 2025, laga kedua di Stadion Gelora Bung Karno bergemuruh. Indonesia sukses menekuk Bahrain 1-0 lewat gol tunggal oleh Romani. Kemenangan ini sangat penting, bukan hanya soal poin, tapi juga mental dan kepercayaan diri anak asuh Kluivert setelah melangkah telak atas Australia. Kluivert memuji organisasi permainan dan mentalitas para pemain, meski secara statistik penguasaan bola masih jadi sorotan. Menjelang pertandingan melawan Cina pada 5 Juni 2025, Kluivert menunjukkan optimis sangat tinggi. Ia memuji persiapan tim yang matang, termasuk pemusatan latihan di Bali dan Jakarta. Kluivert menekankan pentingnya transisi permainan dan pemahaman taktik sebagai kunci untuk meraih hasil positif di laga tandang kali ini. Showing here that Yang just catches him and it is a penalty. A roar goes up around the stadium. Romani here steps up and sends the keeper the wrong way for 1-0. That's the breakthrough that Indonesia were looking for right before half-time. 70,000 fans are going absolutely. Lalu pada 5 Juni 2025, timnas berhasil mengalahkan kemenangan penting atas Cina dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemenangan ini memberikan angin segar bagi timnas Indonesia dalam upaya mereka untuk lolos Piala Dunia 2026. Tapi sayangnya di pertandingan lain, Jepang harus kalah tipis atas Australia, dan hasilnya membuat pupus asa Indonesia untuk langsung lolos ke Piala Dunia 2026 dan terpaksa harus melalui round keempat kualifikasi. Pelatih Kluivert memuji semangat juang para pemain dan menekankan pentingnya kemenangan ini sebagai modal berharga untuk pertandingan selanjutnya. Namun hanya 5 hari berselang, Indonesia harus menghadapi raksasa Asia yaitu Jepang, dan hasilnya sangat menyakitkan. Timnas Garuda diajar 6-0 di Stadion Suita Osaka.
Jepang bermain terlalu cepat dan terlalu klinis. Pertahanan Indonesia porak-poranda tanpa Rizky Ridho. Tidak ada shot on target. Kluivert menyebut ini sebagai pelajaran berharga, tapi publik mulai bertanya, apakah filosofi Belandanya cocok untuk kita? PSSI menyatakan evaluasi akan dilakukan, tapi tetap memberikan kepercayaan pada Kluivert sampai babak selanjutnya. Kita harus jujur, Kluivert butuh waktu, tapi waktu juga terbatas. Kualifikasi makin dekat, tekanan makin tinggi. Saat awal penunjukannya, Lagrandi supporter yang dikenal dengan kreativitasnya memberikan pesan ultimatum kepada Kluivert. Suka tidak suka, mau tidak mau, kamu telah mengambil tongkat estafet Coach Shin. Tongkatnya sudah dia jalankan lebih dari separuh perjalanan. Bagi kami sudah tidak ada lagi proses. Kami ingin kau membawa Indonesia langsung ke Piala Dunia 2026. Supporter timnas Indonesia, Lagrandi Indonesia mengatakan kembali Peter Kluivert bahwa targetnya di round 3 tidak sesuai. Mereka juga mengatakan laga terakhir menghadapi Jepang sama sekali tidak layak karena catatan 0 tendangan ke arah gawang lawan. Kekalahan besar terhadap Jepang membuat sebagian fans geram. Tagar #KluivertOut sempat trending di media sosial. Tapi sebagian lagi menyarankan bersabar karena proses membangun sistem baru. Pertanyaannya sekarang, apakah Kluivert bisa beradaptasi? Atau sebaiknya PSSI cari pelatih yang lebih paham karakter sepak bola Indonesia? Setelah 2 laga tersebut, Kluivert melakukan evaluasi mendalam terhadap tim yang menekankan pentingnya komunikasi yang lebih baik antar pemain dan pelatih, serta pemahaman yang lebih dalam terhadap taktik yang diterapkan. Kluivert juga menegaskan bahwa meskipun hasil belum sesuai harapan, ia tetap optimis bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, timnas Indonesia dapat mencapai tujuan mereka. Jadi bagaimana menurut kalian? Peter Kluivert masih layak diberi waktu atau waktunya sudah habis? Apakah Kluivert masih layak dipercaya membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar dapat mendapatkan update seputar timnas Indonesia dan dunia sepak bola. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao.